Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Desti Ari ini. Oke, di video kali ini aku mau sharing ilmu lagi ke kalian terkait kenapa sih kita kok bisa merinding. Nah, di sini nanti aku akan jelasin step by stepnya dan aku jelasin penyebabnya apa dan apa yang bisa membuat kita merinding. Oke, simak terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang kenapa kita bisa merinding, penyebab-penyebabnya, dan kapan kita bisa merinding. Oke, sebenarnya merinding itu banyak dialami oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali hewan seperti landak, monyet, dan binatang lainnya itu juga akan mengalami proses merinding seperti kita, halnya manusia. Nah, merinding ini merupakan gerak refleks dari pilomotor. Nah, refleks ini biasanya sering terjadi di bagian lengan bawah. Nah, merinding ini bisa disebabkan oleh perasaan takut, cemas, sedih, bahagia, pokoknya kayak gitu. Nah, perasaan seperti itu yang akan memicu terhadap tubuh kita untuk melakukan siap siaga seperti halnya takut. Nah, itu tubuh kita akan melakukan siap siaga terus akan melindungi. Nah, merinding ini kan merupakan refleks pilomotor karena refleks seperti halnya takut, refleks takut. Nah, itu membuat otak kita mengaktifkan mode siap siaga terhadap ancaman. Jadi ketika kita merinding itu perasaan takut, terus kita merinding, nah itu akan mengaktifkan mode siap siaga terhadap ancaman. Tubuh kita meresponnya seperti itu. Nah, ini di dunia medis ada beberapa istilah merinding namanya, yaitu yang pertama adalah piloerection, yang kedua adalah catis anserina, yang ketiga adalah horripilation. Nah, tapi di dunia awam, di dunia kita sehari-hari itu kita lebih menggunakan kata yang sudah umum, yaitu merinding. Nah, apa sih yang terjadi ketika tubuh kita merinding? Nah, itu terjadi penegangan otot-otot yang terdapat di bawah folikel yang disebut yaitu arrector villi. Nah, arrector villi ini dia itu akan tegang. Nah, itu akan mengaktifkan dari bulu-bulu yang ada di mengaktifkan rambut yang ada di permukaan kulit kita. Nah, jadinya ketika kita merinding itu kulit yang ditumbuhi bulu seperti di tangan itu bisa berdiri, rambut-rambutnya seperti itu. Nah, itu disebabkan karena pengaktifan otot-otot yang terdapat di bawah folikel atau disebut arrector villi. Nah, tetapi ketika kita sudah selesai merindingnya, tubuh itu akan cenderung kembali ke normal. Nah, merinding ini sebenarnya berlangsungnya itu tidak terlalu lama, tergantung bagaimana kita mengalami situasi yang emosional seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ternyata merinding itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor karena cuaca atau suasana yang dingin. Yang kedua adalah faktor karena emosional yang kuat. Terus yang ketiga adalah karena faktor medis yang lain. Nah, yang pertama adalah faktor karena dingin atau kedinginan. Nah, ketika kita mengalami kedinginan atau menggigil, itu kan mungkin di beberapa orang akan menggigil dan akan mengalami merinding ya. Nah, ketika kita mengalami kedinginan atau menggigil, nah itu otot-otot yang ada di ujung folikel itu dia mengalami kontraksi. Nah, ketika otot yang ada di ujung folikel kontraksi, maka akan menarik dari rambut yang terdapat di permukaan kulit. Nah, sehingga ketika kita merinding, itu rambut-rambut akan tegak seperti itu. Nah, setelah itu otak akan menstimulasi atau memberitahu tubuh bahwasanya tubuh ini membutuhkan suatu tindakan, yaitu menghangatkan tubuh. Sehingga setelah itu tubuh akan memberikan respon penghangatan tubuh secara otomatis dan itu refleks seperti itu. Yang faktor yang kedua adalah ketika kita mengalami emosi yang kuat. Nah, ketika mengalami emosi yang sangat intens, seperti halnya kita sedang bahagia,
sedih atau sedang takut. Nah, seperti itu tubuh itu akan cenderung merespon dari kita yang mengalami hal tersebut itu dalam dua respon. Yang pertama adalah merespon dengan aktivitas listrik di otot tepat di bawah kulit, peningkatan aktivitas listrik. Nah, yang kedua adalah membuat pernafasan kita menjadi berat. Terus dari penelitian itu juga ada menyebutkan bahwa ketika kita mengalami kayak dampak dari ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu secara emosional, seperti halnya melihat film action, dan kita akan melihat film dan mendengarkan, nah itu akan terkait erat dengan merinding daripada kita hanya mendengarkan saja. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah faktor ketiga adalah yaitu disebabkan oleh kondisi medis lainnya. Nah, di sini ada beberapa kondisi medis lainnya, ada 3. Nah, yang pertama ini adalah keratosis pilaris, di mana kondisi ini adalah kondisi ketika tubuh kita memproduksi keratin yang berlebih, dan keratin ini mengandung protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Nah, setelah keratin ini dibentuk, dia akan juga membentuk sumbat bersisi. Nah, sumbat bersisi ini akan menyumbat folikel dari kulit kita. Nah, ketika dia menyumbat folikel kulit kita, maka akan meninggalkan bekas atau benjolan yang terdapat di permukaan kulit kita. Ini kenapa terjadi ketika kita merinding, itu ada bintik-bintik atau benjolan-benjolan kecil yang ada di permukaan kulit. Nah, itu disebabkan karena pembuatan keratin itu. Nah, tetapi ini beda halnya ketika kita mengalami hal yang normal ketika merinding. Nah, keratosis pilaris ini bisa dialami oleh beberapa orang yang mengalami faktor yang disebabkan oleh kondisi medis. Oke, gangguan atau kondisi medis yang kedua adalah epilepsi lobus temporal. Nah, epilepsi lobus temporal ini merupakan gangguan otak kronis, di mana gangguan ini itu akan menurunkan aktivitas dari sel otak sehingga akan menyebabkan kejang bagi penderitanya. Nah, dalam gangguan ini itu ada beberapa gejalanya, yaitu merinding, terus perasaan bahagia yang ekstrim, terus dejavu, kecemasan yang berlebih, terus yang terakhir adalah terjadi kayak kram perut gitu. Oke, yang ketiga adalah autonom dysrefleksia. Nah, ini merupakan kondisi di mana sistem saraf tidak sadar kita itu akan bereaksi secara berlebihan dalam kondisi ketika kita mungkin berada di ketinggian atau berada di dalam kondisi yang gelap, sepi, dan sendirian. Itu cenderung tubuh akan merespon seperti ini untuk beberapa orang. Nah, di dalam kondisi seperti ini itu ada beberapa gejalanya, yaitu kita merasa merinding, berkeringat, dan merasa dingin. Nah, kenapa sih kok kita bisa merinding? Nah, kenapa kita bisa merinding dan kapan kita merinding itu disebabkan yang pertama adalah karena kita mengalami perasaan gembira atau bahagia, kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan ketika kita mendengarkan musik atau ketika kita mengingat peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat memorable buat kita, dan itu bisa membuat respon terhadap tubuh kita, yaitu merinding. Nah, sebenarnya sensasi merinding ini refleks dilakukan oleh tubuh kita dan kita tidak bisa mengendalikan kapan berhenti dan kapan mulai. Nah, tetapi kita bisa menilai atau mengindikasikan kapan itu bisa dikatakan merinding itu ketika mengalami gejala-gejalanya seperti terdapat benjolan kecil-kecil itu di permukaan kulit, dan rambut yang terdapat di permukaan kulit ini tegak berdiri seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga sharing ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa menambah wawasan kita semua.
bahwasanya ketika kita merinding itu merupakan gerak refleks atau suatu pertahanan yang terjadi di dalam tubuh kita yang kita tidak bisa mengendalikannya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.